Karangsono berawal dari sebuah dusun yang sudah berpenduduk, namun kehidupan desa itu penuh dengan kebodohan ketakutan karena alas angker tadi, hingga akhirnya datanglah seorang alim yang wara, bernama Sayyid Abu Zarrin bin Sayyid Husein berasal dari kota Magelang. Ayahnya Husein konon dari Cirebon dan ibunya dari Banten, dan menetap di Magelang. Lewat perjuangan dan kesabaran beliau di desa itu, sehingga jadilah Karangsono sebuah desa yang sangat religius sekali. Beliau terlahir di Cirebon, anak paling kecil dari Sayyid Husein Basyaiban. Di antara kakak beliau adalah Sayyid Mutamakin, Cirebon. Tapi ada yang mengatakan Mutamakin yang dipati alias Kajen. Abu Zarrin berbeda dengan para saudara-saudaranya, dia sejak kecil mempunyai penyak kulit, hingga semua jijik mendekatinya. Namun Abu Zarrin sendiri tak merasakan akan hal itu, dia tetap bermain seperti layaknya anak kecil pada umumnya, terlebih ibundanya sangat menyayanginya. Ada satu kelemahan dari Abu Zarrin kecil itu, yaitu bebal tak cerdas, maka dia sering mendapat teguran dari sang ayahnya. Hingga beranjak dewasa, penyakit kulit itu masih tetap ada, dan juga penyakit bebalnya tak ketinggalan. Bisa dikatakan pemuda Abu Zarrin masih tetap bodoh, itu yang membuat ibundanya selalu memikirkannya. Kenapa putraku yang terakhir ini sangat lemah daya pikirnya? Itulah yang selalu dikeluhkan ibundanya, namun ibu tetaplah seorang ibu, yang tak kenal putus asa untuk mendoakan putranya itu. Suatu ketika sang ibu Abu Zarrin berkeluh kesah pada suaminya, Sayyid Husein, tentang diri putranya yang terakhir itu. Beliau sangat ingin semua anak-anaknya itu alim dan ahli ibadah. Karena jika melihat putra dan putri beliau yang lainnya yang rata-rata ahli ilmu agama dan ibadah, maka sudah selayaknya sang bunda menginginkan hal itu terjadi pada Abu Zarrin. Mendengar keluh kesah sang istri tersebut, bagaimana pendapat Sayyid Husein? Beliau berkata, "Sudahlah Bu, percaya padaku, nanti jika tiba saatnya Allah SWT akan merubah diri Abu Zarrin secara zahir dan batin. Tak ada yang sulit bagi Allah, maka teruslah mendoakan putramu itu." Nah, itulah yang dikatakan Sayyid Husein pada istrinya. "Tapi sampai kapan suamiku?" tanya istrinya. "Nanti di saat Abu Zarrin punya keinginan sendiri untuk meninggalkan rumah untuk mencari ilmu, tunggu saja," jawab Sayyid Husein. Singkat kisah, tibalah saatnya Abu Zarrin sadar akan keadaan dirinya yang bodoh dan berbeda dengan saudara-saudaranya. Dia berpikir kenapa dia tak pergi saja untuk mencari ilmu, namun pada siapa? Karena dirinya tak tahu tentang pesantren-pesantren di tanah Jawa ini, entah berapa waktu dia berpikir seperti itu yang akhirnya dia memberanikan diri untuk berpamitan pada ayah ibunya untuk pergi mengembara dalam pencarian ilmu, sekalian minta pendapat ayahandanya. "Abu Zarrin, sudah saatnya kau tahu ini, pergilah kamu ke arah Jawa Timur. Menibalah ilmu di sana, suatu saat jika kau bertemu dengan seseorang tua yang rambut dan janggutnya seterata memutih, maka ikutilah apa yang dia perintah dan arahkan." Itulah pesan Sayyid Husein pada putranya Abu Zarrin di saat pamit. Abu Zarrin mengiyakan kata ayahnya, sedang ibundanya, "Ya, yang namanya seorang ibu yang akan ditinggal putranya pergi pastilah menangis. Namun bukan berarti mencegahnya, malah beliau mendoakan keberhasilan putranya itu." Maka berangkatlah Abu Zarrin dengan membawa bekal seadanya. Dia berjalan menuruti kata ayahnya menuju ke arah Jawa Timur. Berbagai hal kejadian yang dia saksikan di sepanjang jalan. Maklumlah hal itu membuatnya heran karena memang dia tak pernah tahu dunia luar. Keluar masuk hutan itu sudah dia lakukan. Entah sudah berapa lama dia melakukan perjalanan itu. Sekarang kita tinggalkan Abu Zarrin, berganti ke ibundanya yang di rumah selalu tekun mendoakan putranya agar senantiasa mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah. Nah, di satu hari yang cerah ini seperti biasanya beliau mempersiapkan masak untuk keluarga.
dan seperti adat-adat wanita lain sebelum menanak nasi terlebih dulu berasnya dicuci dengan air bersih, beliau keluar menuju sumur yang dekat dengan rumah. Yang membedakan beliau dengan wanita-wanita pada umumnya adalah beliau tak pernah berhenti untuk berzikir atau bersolawat atau apapun yang dibaca berupa pujian-pujian pada Allah. Hingga dalam keadaan memasak atau sibuk lainnya pun beliau tetap berzikir, seperti saat mencuci beras saat ini. Di tengah tangan beliau sibuk dengan mencuci beras tersebut, beliau dikagetkan dengan beras itu yang berubah menjadi emas. Wah, coba bayangkan, betapa kayanya jika emas itu dijual. Namun apa yang terjadi dengan beliau saat melihat emas itu ada di hadapannya? Beliau menangis, beliau berkata, "Ya Allah, terima kasih sekali Engkau telah memberi anugerah emas sebanyak ini, namun bukan emas ini yang aku inginkan. Hamba hanya ingin ridha-Mu, dan hamba berharap lindungilah putraku Abu Zarrin yang saat ini dalam perjalanan mencari ilmu, berikanlah anakku itu ilmu yang bermanfaat, gemar beribadah dan senantiasa taat padamu dan kedua orang tuanya." Tiba-tiba beras yang berubah menjadi emas tadi berubah menjadi beras biasa, beliau pun meneruskan pekerjaannya. Sekarang kita kembali ke perjalanan Abu Zarrin lagi. Tak terasa perjalanannya sampai di Jawa Timur, tepatnya di daerah Pasuruan. Cukup ramai daerah itu, apalagi di sini terdapat sebuah pesantren, Sidogiri, yang dulu didirikan oleh Sayyid Sulaiman dan cukup banyak santrinya. Kurang jelas bagi saya fakta sejarah siapa nama pengasuh pesantren pada saat Abu Zarrin tersebut. Menurut sejarah tahun perjalanan beliau, Sidogiri saat itu diasuh oleh seorang kiai dan waliullah yaitu Kiai Mahali, generasi ketiga dari pengasuh Sidogiri. Cukup lama Abu Zarrin mondok di sana. Namun yang jelas sejarah menceritakan bahwa Abu Zarrin pernah datang ke pesantren tersebut untuk mondok di situ. Beliau sangat tekun dan giat beribadah selama di Sidogiri. Bahkan dia juga menjadi khadam Kiai Mahali. Baik nyapu, nyuci del Abu Zarrin yang tangani. Intinya meladeni apapun yang dibutuhkan sang kiai. Bahkan sejarah telah mencatat Abu Zarrin menjadi pengasuh Sidogiri pada generasi keempat setelah Sayyid Sulaiman, Kiai Aminullah dan Kiai Mahali. Namun ada yang menarik dengan Kiai Mahali. Meski Abu Zarrin adalah khodam beliau, tapi beliau sangat menyayangi Abu Zarrin. Hingga menjelang beliau wafat, Abu Zarrin dipanggil untuk menemui dirinya. Setelah berhadapan dengan Kiai Mahali, beliau berpesan, "Abu Zarrin, saya berpesan padamu, jangan kembali lagi ke Jawa Tengah. Karena tempatmu adalah di Pasuruan ini, kalau sekedar silaturahmi tak apa-apa. Nah sekarang perhatikan dan ingat baik-baik, setelah aku meninggal nanti, aku titipkan pesantren Sidogiri ini padamu. Rawat dan jaga dengan baik seperti para pengasuh-pengasuh sebelumnya. Nanti kalau sudah waktunya, kamu boleh meninggalkan pesantren ini. Jika kamu sudah menemukan batu cincin jamrud berwarna hijau yang aku pakai ini, maka di tempat jamrud jatuh-jatuh itulah tempat kamu menetap dan berdakwah. Menetaplah dan bangunlah pesantren di sana, ingatlah." Setelah berpesan seperti itu, sang kiai keluar rumah dan diikuti Abu Zarrin. Beliau segera melemparkan batu jamrud hijau itu, sangat jauh beliau melemparkannya. "Nah sekarang kamu sudah tahu apa tugas kamu, kapanpun jika kau temukan batu itu segera buat rumah dan pesantren di situ," pesan Kiai Mahali. "Inggih Kiai," jawab Abu Zarrin dengan takdim. Setelah itu, tak lama setelah Kiai Mahali wafat dan Abu Zarrin lah yang mengganti sebagai pengasuh pondok Sidogiri. Tidak jelas riwayatnya berapa tahun beliau mengasuh pesantren itu. Yang jelas dia jaga dan rawat baik-baik Sidogiri. Dia didik semua santri dalam hal mengajinya. Luar biasa sekali, pondok pun semakin ramai dan jaya saat diasuh Abu Zarrin. Di saat Abu Zarrin mengasuh pesantren Sidogiri,
Di saat waktu luang beliau sempatkan keluar pondok untuk mencari batu hijau yang pernah dilemparkan Kiai Mahali dulu. Siapa tahu ketemu dan akan tahu di tanah tempat batu hijau yang ditemukan itulah tempat yang harus dia bangun pesantren kelak. Tak terasa dia memasuki hutan yang sepi sekali. Untunglah saat memasuki hutan itu masih keadaan siang. Dia terus menelusuri jalanan hutan tersebut. Tak terasa dia merasa capek dan beristirahat. Di saat dia duduk dan termenung, dari jauh terlihat sosok orang yang berbaju putih dan berambut putih datang menghampirinya. Jelas Abu Zarrin kaget dan segera bangkit, karena orang itulah seperti yang sudah dipesankan ayahnya. Setelah dekat Abu Zarrin mengucapkan salam dan berjabatan tangan, dia cium tangan orang tua itu, wangi baunya. "Assalamualaikum Kiai," kata Abu Zarrin. "Waalaikumsalam Abu Zarrin," tanya Kiai itu. "Loh, jenengan kok kenal saya Kiai? Kamu putra Kang Hussein kan?" kata Kiai itu. "Iya Kiai, panjenengan kok tahu ya?" tanya Abu Zarrin. "Aku tahu ayahmu dan akrab dengan beliau." "Sudahlah kapan-kapan saja ceritanya. Kamu sedang apa di hutan ini?" tanya Kiai berambut putih itu. Abu Zarrin pun menceritakan tujuannya mencari batu akik hijau itu. Kiai sepuh itu pun menjawab, "Belum waktunya Abu Zarrin, kamu kembali saja ke Sidogiri dan teruskan mengasuh pondok itu. Nanti kalau sudah waktunya pasti tanpa kesulitan akan ketemu sendiri," kata Kiai itu. Karena pesan ayahnya dulu, Abu Zarrin menuruti kata Kiai itu. Beliau pun mau berpamitan. "Sebentar, jangan pergi dulu. Kamu belum aku kasih oleh-oleh dariku. Ini, terima aku punya sebuah pedang, terimalah," kata Kiai itu sambil memberikan sebilah pedang pada Abu Zarrin. Dia pun menerimanya dengan heran, apa maksud Kiai itu dengan memberi sebilah pedang padanya. "Inggih Kiai, lalu apa yang mesti saya perbuat dengan pedang ini?" Petik 2. "Sekarang kamu buka pedang itu lalu masukkan ke mulut kamu," jawab Kiai itu yang membuat rasa heran pada Abu Zarrin. "Apa, jenengan tidak salah perintah Kiai?" tanya Abu Zarrin heran. "Kan ayahmu sudah berpesan padamu agar menuruti semua perintahku. Sekarang laksanakan apa yang aku perintahkan," tegas si Kiai itu. Akhirnya Abu Zarrin dengan rasa ragu menuruti saja apa yang diperintahkan Kiai itu. Coba kalian bayangkan, pedang dari besi dan panjang dimasukkan ke mulut. Bisa kamu bayangkan kan? Namun karena sebuah perintah dari Kiai itu akhirnya dia laksanakan juga. Perlahan dan pasti dia masukkan pelan-pelan dimulai dari ujung pedang. Setelah ujung pedang sudah masuk di mulutnya, sang Kiai itu perintahkan Abu Zarrin untuk mengunyahnya. Apa yang terjadi? Ternyata setelah dikunyah, rasanya enggak seperti rasa layaknya besi, namun rasanya seperti makanan yang memang disukai oleh Abu Zarrin. "Ayo teruskan makannya, habiskan semuanya, anggap saja seperti kamu makan apapun yang kamu suka," kata Kiai itu. Sebenarnya tanpa diperintah lagi pasti akan dimakan terus oleh Abu Zarrin, ya emang rasanya enak. Akhirnya selesai juga Abu Zarrin memakan pedang itu semuanya. Tinggal pegangan pedang itu yang akan dibuang. Tapi dilarang oleh Kiai itu dan disuruh memakannya sekalian. Ada keanehan yang terjadi pada dirinya setelah makan pedang itu, yaitu penyakit kulit yang dia derita sejak kecil tiba-tiba sembuh, bahkan hilang malah tak berbekas. Dia heran melihat itu, sedangkan sang Kiai tadi cuma tersenyum padanya, dan bukan kesembuhan penyakit itu saja, kini bau badan Abu Zarrin tercium wangi pada sekujur tubuhnya, dan dia rasakan sangat ringan dan sehat sekali. Subhanallah. Dan sejarah mencatat bahwa Abu Zarrin setelah kejadian itu sangat berubah pesat, tak seperti dulu lagi. Meski dia sudah menjadi kiai dan pengasuh pesantren, tapi yang dia rasakan makin tambah mudah dalam hal memahami segala kitab-kitab yang biasanya dia pelajari.
Banyak yang bilang dia diberikan Allah anugerah dengan ilmu laduni. Sekarang Abu Zarrin dengan tenang merawat pesantren Sidogiri peninggalan dari Sayyid Sulaiman itu. Makin pesat perkembangan pesantren itu. Tanpa kenal lelah dan capek beliau telateni mengajar santri. Lama mengurusi pesantren, bahkan lupa dengan urusan batu hijau yang dia cari itu. Namun sesekali Abu Zarrin keluar pondok untuk sekedar jalan-jalan cari udara segar. Tak terasa dia berjalan cukup jauh karena hawanya terasa sejuk tidak seperti biasanya. Dia gunakan jalan-jalan ini sambil melihat masyarakat sekeliling sambil berdakwah. Bahkan selama berdakwah tidak sedikit dari golongan para jin yang juga ingin belajar ilmu agama padanya. Kita tahu bahwa manusia dan jin itu sama-sama punya kewajiban pada Allah termasuk belajar ilmu agama. Perjalanan yang dirasa sangat asyik dan penuh hikmah itu akhirnya gak terasa datanglah malam. Lalu beliau ke salah satu musola dekat daerah itu. Dan sekalian bermunajat di situ. Singkat cerita di saat Abu Zarrin bermunajat tiba-tiba dia dikejutkan oleh cahaya hijau yang memancar di hadapannya yang tak jauh dari tempatnya. Segera dia dekati tempat munculnya cahaya tadi. Ternyata setelah didekati terlihat cahaya itu berasal dari batu hijau jamrud yang persis dengan batu yang pernah dilemparkan oleh Kiai Mahali, pengasuh pesantren Sidogiri dulu. Dia sangat bahagia menemukan dengan tanpa sengaja itu. Abu Zarrin berkesimpulan bahwa tanah yang sekarang dia tempati sekarang ini adalah tempat yang pas untuk dijadikan tempat tinggal. Segera dia menanyakan status tanah itu pada penduduk sekitar, ternyata semua bilang bahwa tanah itu tidak ada yang memiliki karena terlalu angker kondisinya. Para penduduk berharap agar Abu Zarrin bersedia menghidupkan tanah itu, legalah hatinya mendengar penuturan para penduduk setempat. Segera beliau bersama para penduduk membuat tempat tinggal dan pesantren sederhana di tanah itu. Singkat cerita, Sayyid Abu Zarrin keluar dari pondok Sidogiri dan beliau pun membangun rumah dan pesantren di daerah ditemukan batu hijau tadi. Tidak mudah seorang Abu Zarrin membabat tanah kosong yang angker di situ. Penuh rintangan dari makhluk gaib. Seperti yang dilakukan Sayyid Ali Akbar saat membabat tanah Endresmo dulu. Segala rintangan sudah beliau lalui akhirnya beliau bangun pesantren di situ. Karena kealiman dan kepiawaian beliau tempat itu pun lambat laun jadi ramai, banyak orang-orang yang datang untuk menimba ilmu dan nyantri di sana. Kini santri beliau makin banyak, baik dari kalangan manusia dan para jin yang ikut ngaji. Dan tiba-tiba kali ini beliau merasa rindu dengan ibu dan ayahnya, dalam hati beliau sering terbayang akan kampung halaman dan kedua orang tuanya. Akhirnya dia putuskan untuk pulang sebentar untuk menemui ayah ibu beliau. Berangkatlah beliau ke Cirebon, sedang pesantrennya beliau amanahkan sementara pada santrinya. Selang tak begitu lama, sampailah beliau di kampung halaman. Tak terasa beliau meneteskan air mata bahagia dan terharu melihat kampungnya itu. Mendengar kabar bahwa putranya telah kembali, wah begitu bahagia kedua orang tuanya. Namun apa yang terjadi setelah melihat kondisi putranya? Ya jelas kagetlah, wong dulunya sang putra adalah pemuda yang berpenyakit kulit. Ternyata yang mereka lihat sekarang adalah seorang pemuda yang sangat berwibawa tampan dan penuh cahaya ilmu. Dari tutur kata sang putra itu terlihat akan kedalaman ilmu dan hikmah. Betapa bersyukur hati sang bunda melihat hal itu. Perlu diketahui bahwa ayahanda beliau, Sayyid Hussein pekerjaan sehari-harinya adalah mengajar pengajian dengan menggunakan kitab-kitab kuning klasik seperti saat ini. Suatu ketika di saat Sayyid Abu Zarrin masih belum kembali ke Pasuruan, ayahandanya mendapat uzur hingga tak bisa mengajar pengajian seperti biasanya. Maka di saat itulah beliau minta izin ayahandanya untuk menggantikan mengajar agar tak libur. Dengan senang hati sang ayah memberikan izin. Sungguh bagi keluarga Sayyid Hussein hari itu adalah sangat mengagetkan mereka. Ternyata dulu Abu Zarrin yang bodoh,
Saat ini lain, terdengar cara pengajaran putranya itu sangat mengesankan keluarga terutama terhadap kedua orang tua beliau. Pembacaan kitab beliau terdengar layaknya seorang kiai yang sudah menguasai betul dengan ilmu alatnya, nahwu dan saraf. Betapa bahagianya keluarga beliau akan hal itu. Mereka bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah terhadap Sayyid Abu Zarrin. Singkat cerita, akhirnya tiba saatnya beliau untuk pulang ke Pasuruan di pesantrennya sendiri. Semakin sibuk beliau dengan semua kegiatan mengajarnya. Namun itu dirasa nikmat dan menyenangkan. Para penduduk sekitar Kedaung, Winongan dan Karangsono sudah tak seperti dulu lagi yang syarat dengan kebodohan dan kemaksiatan. Kini pemandangan desa itu seperti layaknya kampung pesantren yang sangat religius. Para penduduk sangat menghargai beliau atas jasa-jasanya menghidupkan kampung mereka itu. Sedang daerah kecil tempat pesantrennya berdiri berubah nama menjadi Desa Teukio atau lisan Jawa kuno mengucapkan dengan Desa Tugu. Karena begitu kuat dan kokohnya pendirian dan keimanan beliau sehingga para penduduk menyebut beliau dengan nama julukan, Kiai Tuko atau Tugu, artinya Kiai yang bertakwa. Di Tugu Sayyid Abu Zarrin menikah dengan Sayyidah Hasilah. Beliau adalah putri dari Kiai Suryo, Kiai yang berambut putih yang memberi pedang dulu itu, dan Suryo itu nama panggilan karena orang bilang wajahnya seperti matahari atau surya. Beliau itu bin Amir Hasan bin Iskandar bin Ali Akbar bin Sulaiman bin Abdurrahman hingga ke Sayyid Abu Bakar Basyaiban dan terus ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkawinan Sayyid Abu Zarrin dan Sayyidah Hasilah membuahkan beberapa putra dan putri. Allahu alam bisawab, semoga bermanfaat.